Kaum muslimin yang saya muliakan, pada berikutnya, tidak lama dalam pekan-pekan yang lalu ini, kembali ulil absar Abdallah sebagai petinggi dan pegiat teras Islam Nusantara mencoba untuk melegalkan dan membela suatu perbuatan keji dan kotor yang diharamkan dalam syariat Islam, yaitu kegiatan homoseksual. Dia terus mempromosikannya melalui media-media yang dimilikinya. Dia mengingkari berbagai ayat-ayat Al-Quran, dan bahwasanya perbuatan ini sebenarnya sesuai dengan kodrat manusia, dan bahwasanya cerita yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah cerita yang masih misteri. Ucapan ini sebenarnya telah banyak disuarakan oleh orang-orang liberal yang sekarang ini sangat mendukung jaringan Islam Nusantara. Pada tahun 2004, sekelompok mahasiswa di Fakultas Syariah IAIN Semarang, yang mereka itu adalah pengelola sebuah jurnal yang disebut dengan Jurnal Justisia, pada edisi ke-25 tahun ke-11, yaitu tahun 2004, tertulis pada sampul depan jurnal tersebut sebuah judul, "Indahnya Kawin Sesama Jenis". Dalam jurnal tersebut, para mahasiswa liberal tersebut secara membabi buta membela keabsahan perkawinan antar sesama jenis, atau disebut dengan homoseksual, baik maaf saja lesbian ataupun gay. Sekarang ini sering diistilahkan dengan LGBT. Kalau bahasanya orang-orang ini diistilahkan dengan LGBT. Kalimat-kalimat kotor semuanya, singkatan dari kalimat-kalimat kotor, memalukan. Kemudian diucapkan oleh mereka, para mahasiswa tersebut, dalam jurnal yang kemudian dicetak dalam bentuk buku, disebarluaskan. Di antara ucapannya, "Dan sebagai warga negara yang hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, sudah semestinya kaum homoseksual diberi hak dan perlindungan untuk bisa menikah secara absah dengan mendapat payung hukum tetap dari negara. Karena itu kami memandang sangat penting untuk dilakukan revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan memasukkan poin perlindungan dan pengabsahan kawin sesama jenis. Orang yang tidak mendukung perkawinan sesama jenis adalah orang-orang egois, keras kepala, dan serakah yang tidak layak hidup di bumi ini." Kemudian para mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang tersebut mengakhiri karyanya dengan sebuah catatan penutup yang mereka beri judul,
homoseksualitas dan pernikahan gay suara dari IAIN. Wahai saudaraku, para orang tua yang cinta kepada putra-putrinya, yang sayang terhadap akidah dan iman mereka, lindungi putra-putri Anda dari upaya-upaya pemurtadan yang akan memporak-porandakan keimanannya dan mengancam nasibnya di akhirat nanti. Inginkah Anda sebagai ayah atau ibu memiliki seorang anak yang membela homoseksualitas? Inginkah Anda memiliki seorang anak, putra ataupun putri, yang membela kepentingan kaum gay? Didiklah anak-anak Anda di tempat-tempat pendidikan yang benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jangan biarkan putra-putri Anda menjadi mangsa-mangsa para kaki tangan Yahudi dan Nasara. Al-Yahud dan An-Nasara tetap berambisi setiap waktu dan setiap kesempatan untuk menjadikan kita ini murtad. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan dalam beberapa ayatnya. Antara lain Allah mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh banyak dari kalangan ahlul kitab yang sangat berambisi dan berharap untuk mengeluarkan kalian, memurtadkan kalian dari agama kalian setelah kalian beriman, sebagai bentuk kedengkian mereka terhadap kalian. Mereka dengki, Yahudi dan Nasara, dengki terhadap umat Islam. Dan setiap waktu mereka berambisi dan melakukan berbagai cara untuk memurtadkan umat Islam. Ayat yang sering dikutip dan sering didengar, Allah mengatakan, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela kaum Yahudi dan Nasara kepada kalian sampai kalian mengikuti jejak agama mereka, sampai kalian meyakini bahwa Isa itu, Al-Masih itu adalah salah satu dari 3 Tuhan, sampai kalian meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, baru mereka rela. Sampai kalian menghapus akidah yang Allah sebutkan, lam yalid walam yulad, sampai hilang keyakinan ini dari dada umat Islam, dari kita semuanya. Allah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Namun tentu mereka kaum Yahudi dan Nasara merasa terlalu riskan dan berbahaya kalau mereka sendiri yang tampil di garda terdepan untuk memurtadkan umat Islam. Secara terbuka, karena itu akan membangkitkan sensitivitas umat Islam. Tapi mereka kaum Yahudi dan Nasara mendidik, merekrut putra-putri muslimin, merekrut anak-anak muslimin dengan atas nama beasiswa atau bantuan-bantuan pendidikan, beasiswa belajar ke negeri-negeri mereka,
Sehingga kita sering mendengar dari para sarjana-sarjana agama, master-master agama atau doktor-doktor dalam bidang agama yang gelar kesarjanaannya itu mereka raih, mereka dapat di negeri-negeri kafir. Di antara mereka ada yang belajar agama dan berhasil meraih gelar kesarjanaannya di Amerika, sebagiannya di Kanada, sebagiannya di Australia, sebagiannya di Belanda. Belajar Islam kepada orang-orang kafir, belajar Al-Quran kepada kaum kufar Yahudi dan Nasara. Apa jadinya? Dan mereka pulang ke Indonesia sebagai tenaga pendidik, pembina umat, perumus dan peletak kurikulum umat. Mereka menjadi khadam-khadam kaum Yahudi dan Nasara. Mereka menjadi pelaksana lapangan pemurtadan yang dimakarkan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Antara lain seperti yang kita dengar ini. Kita semua tahu umat Islam bahwa perbuatan yang tadi telah disebutkan adalah perbuatan keji, perbuatan kotor yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Allah di dalam Al-Quran menyebutkan lebih dari 40 ayat berbicara tentang kaum Nabi Lut dan misi dakwah beliau terhadap kaumnya. Yang antara lain adalah melarang mereka berbuat perbuatan sudumi, perbuatan perkawinan sesama jenis. Allah Subhanahu wa taala antara lain mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walutan idz qala liqaumihi atatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa." Walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ini adalah sebagian ayat dari puluhan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perbuatan kotor, menjijikkan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yang menyombongkan diri terhadap syariat yang Allah turunkan melalui nabinya ini. Allah mengatakan, dan juga Nabi Lut yang kami utus, ketika dia mengatakan kepada kaumnya, sungguh kalian telah melakukan sebuah perbuatan keji yang tak seorang pun dari penduduk alam semesta ini yang mendahului kalian, tidak ada yang melakukan sebelum kalian, yaitu kalian menggauli sesama kaum pria dan meninggalkan kaum wanita. Sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batas. Jawaban kaumnya adalah terhadap dakwah dan nasihat Nabi Lut, akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan dia ini Lut dan teman-temannya dan pengikutnya dari negeri kalian ini. Keluarkan dia. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang sok suci. Kemudian setelah itu, ketika nasihat sudah tidak dipedulikan, syariat Allah dipermainkan
dai dan utusannya yang diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu pun diolok-olok, dihina. Di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan batu dari langit yang merajam mereka, mengubur mereka hidup-hidup. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa ja'ala 'aliyaha safilaha, dan kemudian Allah balik negeri mereka, permukaan bumi mereka menjadi lapisan bawahnya. Sudah dirajam, negerinya dibalik habis. Ini semua menurut pandangan ulil absar, menurut pandangan orang-orang Islam Nusantara, adalah sebuah dongeng yang masih misteri. Al-Quran, kata ulil, mengadopsi cerita kaum Sodom ini dari Yahudi. Masya Allah, kalamullah, berita dari Allah. Dikatakan ini berita diadopsi oleh Al-Quran dari Yahudi. Sekali lagi, ucapan seperti ini dapat menyeret seorang hamba kepada kemurtadan. Kemudian, di antara yang diucapkan oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang tersebut, setelah dengan tegas menyatakan homoseksualitas dan pernikahan gay adalah suara IAIN, jadi sudah tidak malu-malu, terang-terangan mengucapkan ini. Bahkan salah satu tokoh mereka, Siti Musdah, juga akan menuntut Departemen Agama untuk mengesahkan undang-undang perkawinan sesama jenis. Wahai saudaraku umat Islam, benar-benar ini menjijikkan. Kemudian mereka melanjutkan, hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Kita semua yang ada di masjid ini, keumuman umat Islam, mayoritas umat ini abnormal dan primitif. Jadi bapak-bapak dan anda-anda ini semuanya adalah orang-orang yang primitif dan abnormal. Jadi yang normal dan modern, tidak primitif adalah kaum gay, kaum lesbian, dan kalau toh bukan pelakunya, yang menghalalkan perbuatan ini. Kemudian dia mengatakan, bagi kami tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab Tuhan pun sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil, bahkan kebablasan. Ini tertulis, ya, lelucon, istihza, mengolok-olok Allah, menghina Allah, mempermainkan ayat-ayatnya dan syariatnya. Allah mengatakan, memberitakan tentang kaum munafikin, sebagaimana dalam surat At-Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya wahai Muhammad kepada kaum munafikin yang mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, mengolok para sahabat, mengolok Rasul, menghinanya, mereka akan menjawab dengan ringan, kami sebenarnya hanya sekedar berbincang-bincang dan bermain-main saja, enggak serius, gurauan saja. Maka Allah mengatakan, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, sampaikan kepada mereka, apakah terhadap Allah dan terhadap ayat-ayatnya
serta terhadap Rasulnya kalian mengolok-ngolok, qad kafar la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian, kata Allah, telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Perhatikan ucapan-ucapan seperti ini. Sebab Tuhan pun, kata dia, sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil, bahkan kebablasan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Kemudian dalam sebuah karya yang berjudul Indahnya Kawin Sesama Jenis, dalam buku tersebut tertulis sebuah bab atau bagian yang bertuliskan demokratisasi dan perlindungan hak-hak kaum homoseksual. Di sana dituliskan strategi gerakan yang harus dilakukan untuk melegalkan perkawinan homoseksual di Indonesia. Mereka menyiapkan caranya. Perhatikan, ini nggak main-main. Bahwa mereka terus bergerak, ingin menjadikan kaum gay dan kaum lesbian di Indonesia adalah legal melakukan kegiatan dan perbuatan kotornya itu. Sehingga hidup di kampung kita ini, di sebelah sana ada rumah pasangan gay. Ya. Waktunya ke masjid, tapi dia pasangannya gay. Di sebelah sana juga ada gay. Di tengah jalan kaum gay biasa yang seperti itu. Sesuatu yang lumrah dan harus dilindungi. Mereka sekarang sedang menyiapkan langkah-langkah. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, mengorganisir kaum homoseksual untuk bersatu dan berjuang merebut hak-haknya yang telah dirampas oleh negara. Nah, semoga Allah melindungi negara kita. Semoga Allah memberikan kecintaan kepada Islam dan Al-Quran kepada pemimpin-pemimpin negeri ini. Semoga Allah juga menjauhkan pemimpin-pemimpin negeri ini dari para pembisik-pembisik dan kaki tangan jahat yang kolbunya adalah kolbu syaitan yang berada di tubuh manusia. Ini orang-orang yang mengucapkan ini semua sejak tadi adalah orang-orang yang kolbunya adalah kolbu syaitan yang ada di dalam tubuh manusia. Mereka sekarang sedang berupaya membisikkan bisikan-bisikan jahatnya. Yang kedua, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi pada diri kaum homoseksual adalah sesuatu yang normal dan fitrah. Sehingga masyarakat tidak mengucilkannya. Bahkan sebaliknya, masyarakat ikut terlibat mendukung setiap gerangan kaum homoseksual dalam menuntut hak-haknya. Jadi nanti harapannya jamaah masjid pun ikut berdemo menuntut hak-hak kaum homoseksual. Itu maunya. Anak-anak sekolah, anak-anak kampus-kampus pun ikut menuntut bersama-sama. Yang ketiga, melakukan kritik dan reaktualisasi tafsir keagamaan, yaitu tafsir kisah Lut dan konsep pernikahan yang tidak memihak kaum homoseksual. Jadi akan diadakan studi kritis terhadap ayat-ayat tersebut. Intinya apa studi kritis itu? Pendustaan dan pengingkaran terhadap ayat-ayat tersebut. Ulama menyatakan man jahada ayatan minal ayatil qur'aniyah faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari satu ayat saja dari berbagai ayat-ayat Al-Quran, sungguh dia telah kafir.
Satu saja, apalagi 2, apalagi 10. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, langkah yang akan ditempuh oleh orang-orang IAIN Semarang Fakultas Syariah adalah menyuarakan perubahan Undang-Undang Perkawinan nomor 1/1974 yang mendefinisikan perkawinan harus antar lelaki dan wanita. Kemudian si penulis dalam buku tadi mulai melakukan studi kritis dan mengungkapkan kecurigaan-kecurigaannya terhadap Nabi Lut. Kenapa beliau, kata mereka, mengharamkan homoseksual? Semua itu, kata mereka, tidak terlepas dari faktor kepentingan Lut itu sendiri, yang gagal menikahkan anaknya dengan 2 laki-laki yang kebetulan homoseks. Dalam buku itu jadi disebutkan bahwa kenapa perbuatan ini jadi haram. Ini sebagai akibat dari ketersinggungan Nabi Lut ketika menawarkan 2 putrinya kepada 2 pria dari orang-orang negerinya. Kemudian 2 pria itu tidak mau, malah memilih untuk berbuat perbuatan kotor dan menjijikkan tadi, terhadap tamu-tamu Nabi Ibrahim, Nabi Allah Lut alaihissalam, yang mereka itu adalah para malaikat yang Allah utus menemui Nabi Lut dan menjelma sebagai pemuda-pemuda tampan, yang kemudian ketika datang ke kampung tersebut, kaum gay di kampung itu berusaha untuk mendatangi tamu-tamu tersebut untuk diperlakukan seperti kebiasaan mereka. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka mereka mengatakan di dalam buku tersebut, mahasiswa Universitas Islam Negeri atau Institut Agama Islam Negeri IAIN, bukan mahasiswa Fakultas Teknik ITB, bukan, Fakultas Syariah. Sebagian mereka sekarang sudah lulus jadi guru agama. Hati-hati, di mana mereka? Hati-hati, jangan-jangan ada di sekolah-sekolah anak kita. Banyak sudah lulusan-lulusannya yang gay jadi guru. Hati-hati. Lulusan IAIN Fakultas Syariah, atau mungkin juga di IAIN lainnya. Mereka mengatakan, karena keinginan untuk menikahkan putrinya tidak kesampaian, tentu Lut amat kecewa. Ini menghina Al-Quran, ya ikhwan. Sebuah kekufuran. Menghina nabi dari nabi-nabi Allah, yaitu Nabi Lut alaihissalam, utusan Allah. Menghina syariat Allah. Islam Nusantara telah menghina Allah. Islam Nusantara telah menghina nabi-nabi Allah. Islam Nusantara telah menghina Al-Quran. Islam Nusantara telah menghina syariat Islam. Waspada wahai umat Islam Indonesia. Kita berhadapan dengan Allah. Allah tidak diam. Lut kemudian menganggap kedua laki-laki tadi tidak normal. Istri Lut bisa memahami kemauan laki-laki tersebut dan berusaha menyadarkan Lut. Masya Allah, istrinya yang kafir, yang pembangkang itu digambarkan sebagai seorang istri yang bijak, berusaha untuk mencoba memahamkan kepada suaminya
bahwa kemauan pria-pria tadi itu adalah baik, normal, sesuai dengan fitrah. Istri Nabi Lut yang kemudian termasuk dalam bagian orang-orang yang diazab oleh Allah, terkubur hidup-hidup di negerinya, di kampungnya, karena dibalik itu oleh Allah. Ini bumi ini dibalik oleh Allah, permukaannya jadi lapisan bawahnya. Kemudian, tapi oleh Lut, si istri tadi malah dianggap istri yang melawan suami, dan dianggap mendukung kedua laki-laki yang dinilai Lut tidak normal. Dinilai Lut tidak normal, bukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia pun menganggapnya sebagai perbuatan jijik. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, kalau bukan karena Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa di situ ada suatu kaum pria yang menggauli pria sesama jenis, aku nggak pernah kebayang bahkan bahwa di muka bumi ada perbuatan itu. Kalau bukan karena Allah mengabarkan, nggak kebayang. Subhanallah, karena jijiknya perbuatan ini. Kemarin beberapa hari yang lalu ulil absar bukan menukil Al-Quran. Al-Quran dihinakan, Al-Quran dicurigai, Nabi Lut diolok-olok, sementara dia menukil, menyampaikan dan menjadikan sebagai sandaran ucapan seorang dokter Kristen, Dokter Lukas namanya, bahwasanya perbuatan ini, kawin sesama jenis ini tidak tergolong kelainan jiwa. Itu adalah normal, manusiawi. Dinukil oleh ulil absar ini, Gus Ulil. Ya. Gus Ulil menukil ucapan seorang dokter Kristen, sementara Al-Quran dicampakkan. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci engkau ya Allah atas ucapan-ucapan yang mereka lontarkan itu. Maha suci engkau ya Allah. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Kemudian dia melanjutkan, kenapa Lut menilai buruk terhadap kedua laki-laki yang kebetulan homo tersebut? Sejauh yang saya tahu, nih perhatikan, hati-hati kalimat menurut hemat saya, menurut pandangan saya dalam urusan agama, kita harus merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis, bimbingan para sahabat Nabi dan para ulama-ulama yang mengikuti jejak para sahabat dengan baik dan benar. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini merupakan upaya untuk kita melindungi akidah umat Islam, sebagai upaya nasihat bagi semua pihak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi negeri ini, pemerintah ini, dari berbagai kemungkaran. Amin, Allahumma amin. Semoga kajian ini bermanfaat untuk semua pihak dan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh, sebagai bentuk upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.